Ya, saya ulang ya. Nah, jadi dari salah satu ya pengertian yang ada ya tentang menuntut ilmu ya, itu ada yang berpendapat bahwa menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik karena ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan ya. Jadi ini yang kemudian kita tahu bahwa dengan menuntut ilmu kita sesungguhnya menjadikan pribadi kita atau kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu ya. Nah, karena sesungguhnya ketika kita menuntut ilmu maka di situ ada usaha untuk merubah tingkah laku, merubah perilaku kita dari misalnya yang tidak baik menjadi lebih baik ya. Karena bisa jadi yang menyebabkan perilaku atau tingkah laku kita itu tidak baik karena kita tidak tahu bahwa itu tidak baik. Nah, setelah kita berilmu, setelah kita menuntut ilmu, maka kita jadi tahu, oh ternyata yang saya lakukan ini selama ini itu tidak baik, ya. Jadi setelah kita ketahui, nah, maka kita harus berusaha untuk mengamalkan apa yang kita ketahui itu, ya. Makanya dalam dalam beberapa dalil Al-Qur'an maupun hadis itu sangat ditekankan tentang bagaimana kita mengamalkan ilmu, ya. Kemudian dalam pepatah Arab juga ada yang menyebutkan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin ya. Di situ ada ungkapan Arab yang menyebutkan bahwa ilmu tanpa amal atau ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Nah, kawan-kawan tentu bisa membayangkan. Anggaplah misalnya kawan-kawan nih ada yang di kebunnya punya pohon mangga. Tapi dari setiap tahun ya dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu pohon mangga yang kawan-kawan miliki itu tidak pernah berbuah. Nah, tentu kalian semua kecewa gitu kan, tentu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kalian. Punya pohon mangga kok nggak berbuah gitu. Padahal kan ya kita sudah tahu buah mangga ini kan kalau matang itu kan ya rasanya lezat, manis dan seterusnya. Nah, sama dengan kita ya. Jadi setelah kita menuntut ilmu ya sudah mengetahui bahwa oh seperti ini ada tingkah laku yang selama ini ternyata keliru atau salah yang saya lakukan. Nah, maka seharusnya pengetahuan itu harus diamalkan. Nah, kemudian secara umum juga ya orang yang menuntut ilmu itu sesungguhnya dia menempuh jalan kebenaran ya dan sekaligus di waktu yang bersamaan meninggalkan jalan kebodohan ya. Nah, jadi sudah sangat jelas ya kawan-kawan semua. Dan kaitannya dengan menuntut ilmu ini ada ungkapan dari salah seorang ulama muslim ya yang bernama Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kurang lebih seperti ini. Bahwa barang siapa yang tidak bisa menanggung lelahnya menuntut ilmu, maka siap-siap saja dia menanggung beratnya kebodohan. Ya. Jadi beliau ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa menuntut ilmu itu perlu usaha yang maksimal, perlu perjuangan yang keras, ya, perlu energi yang besar. Nah, kalau misalnya kita dalam proses menuntut ilmu ini orangnya mudah patah, mudah menyerah, maka ya siap-siap saja nanti menanggung ya lelahnya kebodohan. Karena tentu akan lebih tidak baik ketika kita kelak menjadi orang bodoh daripada hari ini kita susah-susah menuntut ilmu. Karena nanti akan kita petik hasilnya. Dari usaha kita, misalnya kawan-kawan nih sebagai mahasiswa gitu ya. Kalian pasti susah nih menuntut ilmu, kalian pasti susah ini kuliah, ya. Apalagi dengan misalnya model daring kayak gini. Ya. Kalian misalnya masalah jaringan kah atau masalah fasilitas kah, masalah waktu, tenaga dan seterusnya. Nah, itu semua kalian harus paham bahwa itulah harga yang harus kalian bayar. Ya, karena kelak kalian akan merasakan manfaatnya. Kalau kalian serius, kalau kalian bersungguh-sungguh menuntut ilmu hari ini, maka kelak kalian akan merasakan manfaat dari usaha yang sudah kalian lakukan hari ini. Makanya dalam pepatah kita kan disebutkan ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, jadi itu yang harus kita pahami kawan-kawan, bahwa usaha menuntut ilmu itu sangatlah besar, ada energi yang harus kita curahkan, ada tenaga, ada pikiran, bahkan ada biaya yang harus kita curahkan, ya,
agar kita nanti dapat memetik buah dari usaha menuntut ilmu kita ini. Nah, selanjutnya kawan-kawan, nah jumhur ulama atau seluruh ulama itu sepakat bahwa menuntut ilmu itu merupakan perintah sekaligus kewajiban atau ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Dan ini sudah sempat saya singgung pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi ayat Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini bunyinya adalah ini kawan-kawan. Ya. Nah, dan saya kira kawan-kawan juga sudah mengetahui bahwa Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini merupakan surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Kawan-kawan, ini saya sambil ngomong anak, jadi mohon maaf saja jika ada suara-suara anak saya yang terdengar. Oke, saya lanjutkan. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Ya. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semua untuk membaca, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan pekan lalu, Iqra di sini itu sifatnya tidak hanya membaca buku, nanti di slide berikutnya akan ada penjelasannya. Nah, dan yang paling penting di situ adalah bismi rabbik, ya. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa bismi rabbik ini maksudnya adalah kita setelah melakukan pembacaan ya yang sifatnya umum itu, maka dengan nama Allah itu maksudnya kita tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan di muka bumi, ya, bukan justru sebaliknya, ya. Nah, oke kawan-kawan, saya akan beralih ke slide berikutnya. Nah, di sini kita mendapat penjelasan bahwa membaca pada ayat di atas, ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di atas tadi itu dapat dipahami dalam dua pengertian, ya. Yang pertama adalah dapat dipahami secara etimologis, ya, yaitu menurut bahasa yang berarti bahwa membaca huruf-huruf yang tertulis dalam buku-buku. Nah, ini populer disebut sebagai ayat-ayat qauliyah, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada pengertian yang kedua, yaitu dapat juga dipahami secara terminologis, yaitu membaca alam semesta, ya, ayat-ayat kauniyah. Nah, ini kawan-kawan semua, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah nih dalam Quran surah Al-Alaq tadi itu untuk membaca, ya. Bisa dimaknai sebagai membaca huruf-huruf ya yang ada dalam teks-teks, ya, buku kah, jurnal kah, kemudian makalah kah, kemudian apalagi surat kabar, majalah dan seterusnya, ya, dia termasuk tentunya Al-Qur'an gitu ya. Nah, dan juga bisa bermakna kita pahami secara terminologis yang artinya membaca alam semesta. Nah, makanya kawan-kawan semua, ya, di sini kita jadi tahu bahwa, nah ini, nah, ya, jadi di situ di slide terlihat bahwa alam adalah kitab ilmu pengetahuan sehingga manusia diajak untuk berpikir, mendalami dan memahami sistem dan aturan alam, ya. Nah, jadi kaitannya dengan pengertian yang kedua ini, ya, membaca alam semesta atau ayat-ayat kauniyah, itu berarti, ya, bahwa alam ini sesungguhnya seperti kitab, ya, seperti buku pengetahuan yang harus kita baca, sehingga ketika manusia berhadapan dengan alam semesta ini, dia harus memikirkan, ya, apa saja nih fenomena-fenomena yang ada di alam semesta. Kemudian kita harus mendalami fenomena atau hasil dari pikiran kita itu, lalu termasuk juga yang memahami sistem aturan alam dan seterusnya, ya. Nah, makanya kita ini sesungguhnya didorong kawan-kawan untuk mengeksplor seluruh isi alam semesta ini, ya. Jadi misalnya kawan-kawan nih yang di prodi kehutanan, kalian ketika masuk hutan itu kalian ketika kalian membaca fenomena yang ada di hutan itu, kalian sesungguhnya menjalankan perintah Allah dalam Quran surah Al-Alaq, Iqra itu, ya.
Kalian membaca, oh ini kayu seperti ini, jenisnya ini sudah sekian tahun, dia bisa seperti ini, digunakan untuk dimanfaatkan untuk ini, kemudian ya, tapi tadi ya ketika kalian masuk hutan, maka dalam ayat Al-Quran surah Al-Alaq tadi itu disebutkan bismi rabbik. Ingat bahwa kalian dituntut oleh ajaran kita ini, oleh Allah untuk menciptakan kemaslahatan, ya. Sehingga misalnya ketika kawan-kawan masuk hutan, itu jangan kemudian kalian berpikir bahwa saya akan membabat habis hutan ini biar nanti saya dapat untung. Nah, itu. Jadi kalian harus bisa betul-betul memahami secara komprehensif, secara menyeluruh gitu ya. Bahwa kita diminta oleh Allah untuk membaca alam semesta, tidak hanya ayat-ayat qauliyah tapi juga ayat-ayat kauniyah, tapi juga sekaligus kita dituntut untuk bisa menciptakan kemaslahatan ya, bukan justru sebaliknya. Nah, di situ ya kawan-kawan. Kemudian berikutnya, nah ya, jadi statement yang berikutnya ini yang ada di slide adalah disebutkan bahwa hanya seseorang yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan yang dapat berjalan di atas kebenaran, yang membawa kepada kebutuhan tanpa syarat kepada Allah, serta dengan iman dan kekuatan ilmu pengetahuan manusia mencapai puncak derajat kemanusiaan yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Di situ Allah berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, walladzina utul ilma, ya, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu darajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan khabirun, maha mengetahui. Nah, jadi di sini di ayat ini Allah menginformasikan kepada kita semua bahwa orang yang menuntut ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah, ya. Dan selagi dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dengan ilmunya itu dia akan berjalan di atas kebenaran, ya. Ya, tidak seperti yang saya contohkan tadi gitu ya. Dia berilmu tapi justru menciptakan kerusakan. Dia berilmu tapi korup, ya. Nah, jadi boleh kita katakan misalnya orang-orang yang korup itu ya ilmunya tidak bermanfaat karena tidak menjadikan dia melakukan kebenaran, tidak menjadikan dia dengan ilmunya dia mengamalkan ilmunya itu untuk menciptakan kemanfaatan ya. Tapi apa? Dia justru melakukan sebaliknya. Dengan ilmunya dia membodohi orang, dengan ilmunya dia mengibuli orang. Nah, orang-orang seperti inilah yang tidak termasuk dalam golongan dalam surah ini, ya. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya, nah ini pertanyaan saya nih, ya. Mungkin siapa yang bisa jawab ini? Ya, pertanyaannya ini. Nah, tadi sudah lihat ya ilustrasinya ya. Khalifatun, tadi gambarnya itu apa? Apakah sama? Beda, Pak. Nah, oke ya. Jadi kawan-kawan bisa melihat ya. Di sini ada ilustrasi yang saya tampilkan ya. Ada orang yang berilmu ya, yang di sebelah kiri kalian itu ya. Dengan ilustrasi di kepalanya ada banyak buku gitu kan ya. Ini maksudnya dia banyak membaca dan segala macam. Lalu kemudian di sebelah kanan itu otaknya kosong ya, tidak banyak baca, tapi dia justru banyak bicara ya. Nah, jadi gambar ini bisa kita maknai banyak sebetulnya, tapi poin yang ingin saya sampaikan bahwa antara orang yang berilmu sama yang tidak itu berbeda. Nah, apa yang kemudian membuktikan itu? Ya, buktinya dalam firman Allah ya, dalam ayat Al-Qur'an. Nah, di sini Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 9 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab ya, yang artinya apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?
sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ya. Jadi dari ayat ini kita semua tahu ya bahwa di sini Allah bertanya ya, hal itu kan kata tanya dalam bahasa Arab. Apakah ya Allah bertanya bukan berarti beliau tidak bukan berarti bahwa Allah tidak tahu ya. Itu hanya sekedar apa ya? Ya pengen ngetes kita lah gitu ya. Sama lah misalnya dengan dosen atau guru yang ketika membuat soal ujian, soal UTS atau UAS atau bertanya kepada murid-muridnya atau mahasiswanya bukan berarti si dosen atau si guru tidak tahu ya. Tapi kan pengen nguji gitu kan. Nah, di ayat ini kurang lebih sama maksudnya ya. Jadi Allah mengawali dalam ayat ini ada kata tanya, apakah ya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Nah, di situ kemudian ditutup dengan statement ya dari Allah bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal ya, yang dapat menerima pelajaran ya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu yang dapat menerima ya apa yang ada di sekelilingnya. Makanya tadi kan kalau dalam ilustrasi tadi itu salah satu manfaat dari dia banyak atau seseorang banyak belajar itu dia lebih wise ya. Dia memiliki wisdom, dia memiliki kebijaksanaan yang dari situ kemudian tidak menjadikan dia banyak bicara ya. Dia banyak diam bukan berarti ya tidak tahu apa-apa atau tidak mau melakukan apa-apa, tapi dia banyak mempertimbangkan ya. Dia banyak apa istilahnya? Dia banyak referensi yang kemudian menjadikan dia tidak banyak bicara gitu ya. Nah, jadi tidak banyak bicara di sini maksudnya ya tadi ya, dia lebih bijak ya, lebih wise ya. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa antara orang yang tidak tahu dan orang yang tahu itu sangat jauh bedanya. Nah, selanjutnya ya. Jadi dalam ajaran agama Islam ya, tadi kita sudah singgung juga di awal tentang wajibnya menuntut ilmu ya. Nah, di sini kita semua tahu kawan-kawan ya, atau ya bagi yang belum tahu, dalam ajaran agama Islam menuntut ilmu itu wajib ya. Nah, bagi siapa? Nah, jadi bagi laki-laki ya, dan juga bagi perempuan. Jadi dalam Islam tidak membedakan ya. Misalnya hanya laki-laki saja yang boleh kuliah tinggi-tinggi ya sampai S3, sampai nanti dapat gelar guru besar. Nah, dalam Islam tidak seperti itu kawan-kawan ya. Perempuan juga memiliki kewajiban yang sama. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Nah, muslim di sini itu dia bermakna tidak hanya muslim laki-laki, tapi juga muslim perempuan. Ya, teksnya begitu, tapi kita memahaminya bahwa hadis Nabi ini memerintahkan menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan juga bagi muslim perempuan. Ya, jadi nggak ada bedanya kawan-kawan. Nah, dalam ayat yang lain juga banyak hal yang disebutkan, misalnya tentang kewajiban beramal ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, itu tidak hanya domainnya laki-laki, ya, tapi juga perempuan memiliki hak yang sama, ya, memiliki kewajiban yang sama. Jika dia beramal ma'ruf, maka itu menjadi pahala baginya, ya. Juga ketika dia mencegah kepada kemungkaran, juga pahala baginya. Nah, gitu. Sama dengan menuntut ilmu ini, kawan-kawan, ya. Nah, jadi harus bisa dipahami, ya, harus bisa dipahami bahwa tidak ada bedanya, ya. Perintah menuntut ilmu dalam ajaran agama Islam itu diwajibkan, ya, kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Nah, selanjutnya kawan-kawan. Nah, jadi ini, ya, yang kemudian bahasan selanjutnya yaitu ini ilustrasi dari alat belajar kita, ya. Nah, jadi kita oleh Allah telah diciptakan sudah sempurna, ya, fi ahsani taqwim, ya, dalam ayat Al-Qur'an itu. Ya. Dalam Quran surah At-Tin kan disebutkan gitu ya, wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
sungguh kami, ya kata Allah, telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Nah, apa indikatornya? Ini indikatornya. Kita oleh Allah diberikan panca indera, ya. Diberikan mata untuk melihat, untuk memahami, ya. Kemudian diberikan telinga untuk mendengarkan informasi-informasi, pengetahuan dan seterusnya. Diberi indera pengecap, diberi indera sentuhan, kemudian bisa membawi dan seterusnya. Yang kemudian dari itu semua, ya, direspon oleh kita, ya, diproses di otak, lalu kemudian itu yang kemudian menjadikan kita memberikan reaksi. Nah, jadi itulah semua alat-alat yang oleh Allah sudah diciptakan inherent atau sudah melekat dengan kita, ya. Jadi dia tidak sendiri, ya. Jadi kita ketika diciptakan oleh Allah lahir ke muka bumi ini sudah lengkap dengan segala fasilitasnya, ya. Nah, dari itu semua itu diharapkan kita gunakan semaksimal mungkin untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan Allah sangat mengecam itu, ya. Allah sangat mengecam mereka-mereka yang ketika dia telah diberi penglihatan, tapi dia tidak menggunakan penglihatannya itu untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Jadi kan ayat itu berbunyi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya nurani, dia punya hati, tapi dia tidak memahami sekelilingnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak melihat, ya, dengan mata itu, ya. Nah, jadi maksudnya dia mungkin secara physically dia punya mata. Matanya berfungsi, tapi tidak digunakan untuk memahami alam semesta ini. Justru yang dia gunakan atau matanya itu difungsikan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Melihat tontonan-tontonan yang tidak layak, melihat hal-hal yang diharamkan, dan seterusnya. Sama halnya dengan telinga, ya, walahum azanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak digunakannya untuk mendengar hal-hal yang baik, ya. Nah, jadi sama, secara physically ada telinganya, berfungsi kedua-duanya. Tapi yang dia dengarkan justru hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang justru dilarang oleh agama misalnya. Nah, dan samalah semua, ya, semua anggota tubuh kita ini nantinya akan diminta pertanggungjawaban, kawan-kawan, ya. Nah, oleh karena itu fasilitas yang telah Allah ciptakan ini, ya, sesungguhnya menjadi kewajiban kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita gunakan sebaik-baiknya itu menjadi salah satu tanda kita sebagai pribadi yang bersyukur. Nah, dalam Al-Qur'an ketika kita bersyukur maka justru Allah akan menambah nikmat kita, ya. Dalam ayat Al-Qur'an kan disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, apabila kalian mensyukuri segala nikmatku, ya, la azidannakum, maka nikmat yang aku berikan kepadamu itu akan aku tambah, ya. Bukan justru dikurangi, kawan-kawan. Kalau kita kan kadang-kadang gitu, ya, kita memberi orang, ya, kalau sudah diberi, ya kadang-kadang kita merasa kan sudah, dia kan sudah, kemarin kan saya sudah kasih dia, udahlah cukup. Kalau Allah tidak, ya. Kalau Allah tidak. Allah ini kan yang memberikan kita panca indera dan seluruh anggota tubuh, ya. Ketika pemberian Allah ini kita syukuri, Allah yang memberikan itu akan menambah nikmatnya. Ya, dari segala macam dari segala macam arah, gitu, ya. Makanya dari kebersyukuran itu kita diharapkan juga menjadi pribadi yang takwa, ya. Nah, karena dengan bertakwa nanti Allah akan membuka jalan-jalan bagi kita dari arah yang tidak terduga, ya. Nah, karena dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan dia jalan keluar, akan Allah berikan dia berbagai macam solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Nah, kan luar biasa, kawan-kawan, ya. Jadi oleh karena itu kita ketika mengetahui ini semua, ya, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bagaimana betul-betul memanfaatkan, ya, seluruh fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Dan dengan seluruh, ya, dalam konteks ini, ya,
alat-alat belajar kita, dalam hal ini panca indera, kita akses semua sumber-sumber yang bisa kita akses, ya, baik itu buku, ya, jurnal, dan semacamnya, atau alam yang lebih luas, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, gitu ya, bahwa alam ini ibarat buku pengetahuan yang sangat luar biasa, apa ya, besarnya, dan itu semua bisa kita akses, ya, dengan tetap memperhatikan etika-etika dalam memanfaatkan seluruh alam raya ini. Baik kawan-kawan, ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Saya persilahkan kepada kawan-kawan, mungkin ada dialog atau pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Ini sekalipun timingnya kita ini tinggal 5 menit, ya. Waktu terus berjalan. Jika ada hal-hal yang mau disampaikan atau didiskusikan, saya persilahkan. Mana kawan-kawan? Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Gimana? Ada siapa ini? Ada Adelia, Bernadus, Ega, Olivatun, Sapri, Eris, Faisal, Nurahmida, Saidah. Ada pertanyaan kah?